Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali bersama saya. Panggil saja saya Om John. Kali ini kita akan belajar berenang untuk yang pemula sekali ya, untuk yang pemula sekali. Jadi kalau ada yang bertanya apakah berenang itu bisa belajar sampai otodidak, sebenarnya bisa ya. Tapi hanya saja kalau kita otodidak itu tidak ada nanti yang akan mengoreksi kalau ternyata posisi tubuh kita itu tidak tepat. Tapi sebenarnya kalau hanya untuk berenang-berenang saja, bisa kita latih otodidak hanya dengan mengikuti video-video saja sudah bisa kita berenang ya untuk kesehatan misalnya atau untuk senang-senang saja bisa. Nah, berenang ini teman-temannya bisa atau layak dilakukan karena dia manfaatnya untuk kesehatan banyak sekali, terutama untuk orang-orang yang sudah lanjut usia. Maka olahraga yang paling menurut saya ya, olahraga yang paling kecil resikonya itu berenang. Bapak-bapak, teman-teman bisa pagi-pagi sekali berenang, tapi memang benar-benar berenang ya teman-teman. Jadi bukan cuma masuk ke kolam renang kemudian mandi-mandi, bukan. Memang benar-benar berenang dan itu manfaatnya banyak sekali untuk kesehatan tubuh kita. Nah, untuk yang pemula atau yang belum bisa sama sekali berenang, maka sebenarnya bisa ya kita itu belajar sendiri dengan mengikuti step-step yang saya sebutkan nanti ya. Tapi paling tidak teman-teman ada beberapa langkah yang akan kita lakukan ya sebelum kita atau untuk membiasakan diri kita agar kita bisa berenang. Yang pertama itu kita itu harus terbiasa dulu dengan air ya. Kalau sudah terbiasa dengan air, sudah nyaman dengan air, kita ke langkah berikutnya. Langkah berikutnya itu kita berusaha mengendalikan diri di dalam air ya. Kita berusaha bisa meluncur ya, atau mengambang lah di air, kemudian bisa menggerakkan tangan di air, bisa menggerakkan kaki di air, dan bisa mengatur nafas kita di air. Nah, kalau kita bisa eh, menguasai yang saya sebutkan tadi, maka kita insya Allah sudah bisa melakukan renang dengan tujuan-tujuan yang saya sebutkan tadi ya, untuk kesehatan, untuk rekreasi. Tapi bukan untuk jadi atlet ya, karena kalau untuk jadi atlet itu beda lagi latihannya. Kemudian kalau ada yang bertanya, sebenarnya untuk berenang itu Om, peralatannya apa saja sih yang dibutuhkan? Kalau peralatan yang paling urgen dibutuhkan itu satu menurut Om ya, kacamata renang. Karena kalau kita latihan berenang itu kan paling mudah di kolam renang, dan kalau kita tidak memakai kacamata renang itu mata kita tuh sakit. Akhirnya apa? Konsentrasi kita terbelah. Akhirnya kita tidak bisa menikmati belajarnya karena mata sakit. Jadi punya kacamata renang itu suatu yang urgen. Jadi jangan nunggu bisa berenang dulu baru beli kacamata ya. Tapi belilah kacamata dulu untuk belajar berenang. Nah, kacamatanya model mana? Banyak macamnya ya. Teman-teman bisa cari-cari atau coba-coba. Kalau ini beli yang murah-murah aja ini karena sekedar untuk rekreasi aja berenangnya ya. Nah, Om, kalau ada pertanyaan gimana sih berenang itu susah nggak sih? Sebenarnya nggak susah ya, mudah. Terus kalau belajar berenang itu berapa lama? Kok ada teman saya belajar berenang berbulan-bulan tapi nggak bisa-bisa? Sebenarnya tiap orang tuh masing-masing punya bakat berbeda, teman-teman ya. Ada yang cepat, ada yang mudah, tergantung keberanian juga. Kalau yang dia mungkin takut di air, mungkin belajar berenangnya agak lama. Oleh karena itu, teman-teman yang belum bisa berenang sama sekali, memang harusnya berenangnya di tempat yang dangkal dulu, jangan malu-malu ya. Kalau di tempat dalam, nanti panik, akhirnya trauma, dan akhirnya susah untuk belajar berenang. Jadi memang belajar berenang itu yang pertama di tempat dangkal dulu. Nah, pengalaman Om ngajarin orang beda-beda ya. Ada orang yang satu kali diajar berenang, sudah langsung bisa berenang jauh. Belum bisa betul, tapi sudah langsung bisa berenang jauh. Tadinya tidak bisa langsung bisa berenang jauh. Tapi ada juga yang lama diajar ya, sampai mungkin dia bosan sendiri, tapi akhirnya bisa juga. Ada yang dua kali diajar sudah langsung bisa. Jadi sebenarnya tergantung masing-masing bakat orang. Tapi yang paling perlu teman-teman ketahui bahwasanya berenang itu mudah dan insya Allah bisa dilakukan oleh semua orang, bahkan otodidak. Sekarang kita masuk langkah pertama untuk belajar berenang ya, adalah menyesuaikan diri atau membuat diri nyaman dengan air. Caranya bagaimana? Yaitu kita menenggelamkan diri kita di air, tidak tenggelam betul sih.
Hanya saja kita membiasakan diri kita untuk berada di air dengan cara kita menahan napas, kemudian mencelupkan muka kita ke dalam air. Tahan napas selama mungkin, nanti kalau napas sudah selesai, naik lagi, kemudian tahan napas selama mungkin, kalau sudah selesai naik lagi. Jadi caranya di tepi kolam ini, tangannya sambil megang, nanti kemudian mukanya ditenggelamkan ke air. Ya, kita contohkan ya. Kacamata sangat penting ya teman-teman, kalau nggak nanti susah kita. Nah, kita tenggelamkan muka kita ke air dengan kondisi santai, napas ditarik dulu ya. Seperti ini. Nah, itu tadi teman-teman ya. Yang pertama yang kita lakukan adalah membiasakan diri kita di air. Jadi, teman-teman ambil napas dulu, kemudian lakukan yang seperti saya kerjakan tadi. Diusahakan napasnya panjang, jadi selain itu membiasakan diri kita di air, juga kita kebiasakan mengatur atau menahan napas di air. Jadi kalau mungkin rata-rata orang bisa 30 detik ya menahan napas di air. Kalau yang udah biasa bisa 1 menit, 2 menit. Nah itu langkah pertama teman-teman, teman-teman biasakan. Nanti kita ke langkah berikutnya.